Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di atas rangkaian kereta LRT Jabodebek jurusan Harjamukti yaitu Cibubur Line. Para pengguna cukup ramai di sore hari ini, hari Jumat di jam pulang kerja pukul 17:15. Kita sempat mencoba LRT Jabodebek pada hari Minggu dan mendapatkan kepadatan yang sama. Nah, sesuai dengan informasi yang ada di dinding di stasiun LRT Jabodebek Duku Atas, ya operasional untuk kereta LRT Jabodebek diperpanjang dari jam 17.49 jurusan Harjamukti menjadi pukul 19.51 atau hampir jam 8 malam. Sedangkan untuk yang jurusan Bekasi tadinya adalah pukul 18.58 menjadi pukul 19.27. Untuk para penumpang KRL Bogor Line itu dapat naik LRT Jabodebek kemudian turun di stasiun Cikoko dan transit. Biasanya transit dilakukan di stasiun Manggarai untuk para penumpang dari arah Duku Atas. Kita akan rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Kembali di sore hari ini di jam pulang kerja, kita akan mencoba mengukur waktu tempuh dari terowongan Kendal yang biasa dipergunakan oleh para penumpang MRT menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek menggunakan stasiun atau melewati stasiun KRL Sudirman. Kemudian seberapa banyak halangan menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek. Di sini kita akan melakukan tapping terlebih dahulu di pintu masuk stasiun KRL Sudirman, tepatnya di depan Jalan Blora dan Jalan Kendal yang bertemu, yang sedang dilakukan pembongkaran untuk dijadikan area pejalan kaki. Pada saat tapping pertama kali tadi belum ada charging apa-apa, nantinya akan ditarik ya Rp1 atau Rp1 pada saat melewati stasiun KRL Sudirman setelah masuk ke gate yang menuju ke JPM atau jembatan penyeberangan multiguna. Sedangkan untuk para pengguna KRL sama, nantinya akan ditarik penggunaan kartunya pada saat tapping terakhir di stasiun di mana mereka turun. Baik, kita akan melewati area peron dari stasiun KRL Sudirman di sisi utara. Di sini sudah banyak para penumpang KRL yang menunggu kereta ya dari arah Manggarai menuju ke arah Tanah Abang, Duri, dan seterusnya. Untuk area sisi selatan juga ramai bagi para penumpang kereta KRL yang akan menuju ke arah Manggarai, mungkin juga ke arah Bekasi menggunakan Cikarang Line. Di bagian peron di sisi selatan sudah ada yang mulai pecah-pecah seperti di video kita sebelumnya. Mudah-mudahan ini mendapat perhatian dari KAI agar dapat diperbaiki sehingga keselamatan dari para pengguna dapat dijaga dengan baik. Di sore hari ini stasiun KRL Sudirman tidak begitu banyak di sisi utara yang menunggu, jadi kita masih dapat melewatinya dengan agak lebih lancar ya dibandingkan dengan sebelumnya. Satu lokomotif barusan lewat di sini, oke, bersama kereta datarnya. Biasanya ini dipergunakan untuk membawa barang atau berupa kontainer ke arah pelabuhan, misalnya ke arah Tanjung Priok ataupun ke arah lainnya. Salah satu yang sempat dibahas kemarin bersama sahabat On Road Indonesia adalah apabila pengguna kereta bandara membawa barang lalu melewati area peron ini untuk menuju ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas, dan ditambah lagi area ini misal ramai sehingga sulit untuk dilewati, maka diusulkan untuk membuat jalur khusus menuju ke arah JPM atau jembatan penyeberangan multiguna tanpa mengganggu para penunggu kereta yang ada di sini di peron sisi utara. Hanya saja kalau kita perhatikan untuk area yang di samping peron itu tadi ada toilet, ada musola, dan juga ada toko. Ya, baik. Di sini kita akan tap kartu. Disinilah akan dicas kartunya Rp1, kelihatan di sana, sehingga para pengguna LRT Jabodebek dapat keluar menuju lorong yang ada di sini yang sudah ada atap shelternya, kemudian sudah ada lampu yang sebelumnya kita belum lihat. Lalu tanaman juga mulai menghijau karena juga sering dipelihara dan disiram oleh petugas yang ada seperti yang barusan. Untuk area rumput di bagian pinggir ke arah pagar yang miring itu tidak boleh diinjak ya, walaupun di sana ada konblok. Nah, untuk pagar yang miring mudah-mudahan itu dapat diperbaiki ya, sehingga lebih membuat rasa aman bagi para pengguna
kereta ataupun LRT Jabodebek serta para pengguna kendaraan yang ada di samping sana. Area shelter masih sampai di sekitar sini, dan untuk menuju ke arah tangga di sini juga sudah sangat rapi area pejalan kakinya. Hanya saja mungkin kalau boleh area shelternya bisa diperpanjang sampai ke arah tangga ini. Lalu untuk naik ke atas kita dapat menggunakan eskalator atau lift, sedangkan untuk turun ke bawah hanya ada satu pilihan, anak tangga atau juga lift ya. Atau satu lagi ada tangga, bukan tangga, lebih tepatnya akses bridge landai. Jadi kayak jalan yang landai menuju ke arah bawah dengan beberapa belokan. Biasanya dipergunakan oleh para pesepeda ataupun mungkin kursi roda, tapi kursi roda harusnya menggunakan lift. Di bagian bawah ini adalah ujung dari peron sisi utara yang tersambung dengan jembatan penyeberangan multiguna, sedangkan peron sisi selatan itu tidak tersambung sama sekali. Sisi atas JPM yang berada di atas peron sisi selatan KRL Sudirman nantinya akan dipergunakan untuk area komersial. Saat ini sudah ada spanduk yang dipasang bahwa area tersebut akan dipergunakan untuk area komersial ataupun area kuliner ya, seperti yang sudah ada di bagian tengah dari JPM sendiri. Meski tidak sebagus render yang pernah ada atau desain yang kita lihat untuk JPM, namun di sini sunset ya, kalau kita perhatikan juga masih cukup indah untuk dilihat di sore hari seperti ini. Apalagi nanti ada tempat nongkrong ya di ujung sana di atas JPM, persisnya di ujung dari peron sisi selatan di bagian atasnya. Nah, ini adalah sunset atau matahari akan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi Jakarta, tepatnya di sekitar Wisma BNI 46. Di bagian bawah ini adalah Kali Ciliwung yang sudah dikeruk kembali. Ya, kalau kita lihat di bagian pinggirnya itu sudah ada tanah-tanah ataupun juga sedimentasi ya, mumpung belum masuk musim hujan. Jadi bagian pinggir yang ada sedimentasi bisa dikeruk terlebih dahulu sehingga air dapat ditampung oleh Kali Ciliwung lebih banyak, tentunya untuk mengantisipasi meluapnya air Kali Ciliwung dan menyebabkan banjir di berbagai area di sepanjang aliran sungai. Tampak pengunjung dari JPM atau pengguna kereta, mungkin pengguna LRT Jabodebek juga melakukan swafoto, tepatnya tadi di spot di mana matahari akan tenggelam. Jangan khawatir, bagi yang ingin jajan, Indomaret juga sudah hadir di sini menggunakan kios kecil saja, tapi cukup memadai untuk menyediakan minuman dan makanan-makanan snack seperti itu. Selain itu, seperti biasa kita akan melewati jalur Negeri Rasa, di mana di bagian tengah di sini terdapat area kuliner yang menjajakan banyak makanan khas Nusantara, kemudian juga disiapkan tempat duduk yang ada. Nah, mungkin yang tempat duduk ini bisa diatur lebih baik lagi secara posisi sehingga apabila dilewati oleh banyak orang, maka lalu lintas orang di sekitar sini tetap lancar. Karena stasiun LRT Jabodebek ada di sisi atas, maka kita akan menggunakan anak tangga menuju ke arah atas. Sedangkan untuk lantai yang lantai pertama yang tadi kita naik dari eskalator dari arah stasiun KRL Sudirman itu belum sejajar dengan stasiun LRT Jabodebek. Nah, di bagian lantai atas sama, di sini juga terdapat area jajanan atau kuliner khas Nusantara menggunakan motif batik ya di sekitar sini. Kemudian di sisi barat atau di sisi kanan kita di sini terdapat kaca yang cukup lebar dan tentunya sangat memberikan pemandangan yang cukup indah, terutama bagi para pengguna LRT Jabodebek yang masih punya waktu lalu berjajan makanan di sekitar sini atau minuman sambil menunggu kereta datang. Penambahan jumlah trainset serta perpanjangan dari waktu operasional LRT Jabodebek sangat membantu masyarakat yang ingin melakukan mobilitas pulang ke rumah masing-masing menuju ke arah Jamukti ataupun menuju ke arah Jatimulya, terutama setelah maghrib misal seperti itu. Nanti pada tanggal 1 Oktober akan diberlakukan tarif yang tidak flat lagi, karena saat ini tarifnya masih 5.000 untuk semua jurusan. Lalu kita akan perhatikan lagi dan pantau bersama para pengguna LRT Jabodebek ya, mudah-mudahan antusias dan minatnya masih sama, karena semangatnya adalah menuju ke lokasi masing-masing lebih cepat ya, tepat waktu dan juga nyaman.
Di sini kita sudah tersambung dengan stasiun LRT Jabodebek di bagian sisi atas JPM paling akhir. Untuk area masuk ke stasiun LRT Jabodebek semuanya mirip, semuanya sama, terdapat tiket mesin ya, ataupun juga kios yang dapat dibeli tiket di sana. Kemudian ada gate ya, dari gate sini kita bisa masuk ke arah area peron dengan menaiki eskalator. Di sini para pengguna lari-lari karena memang kereta yang paling akhir untuk stasiun Harjamukti tadi adalah menjelang pukul 6 sore ya. Jadinya setelah itu tidak ada kereta lagi. Semoga esok dengan berlakunya jam operasional yang baru ya, para pengguna kereta lebih banyak dapat diangkut, kemudian lagi lebih tidak terburu-buru dalam hal ini mengejar kereta dan seterusnya. Tetap aman, tetap lancar dan sampai dengan tepat waktu. Ya, kita sudah berada di bagian atas peron. Di sini keretanya adalah jurusan Harjamukti. Kita hanya ke stasiun Rasuna Said sebenarnya. Tampak para pengguna kereta sudah masuk ke dalam dari gerbong ya. Kita akan nanti masuk sebentar lagi, namun kita akan melihat suasana di sekitar. Di sini para penumpang lainnya menunggu ke kereta jurusan Jatimulya. Nah, untuk Jatimulya sendiri paling akhir adalah pukul 18.58 atau sebelum jam 7, 2 menit sebelum itu. Sedangkan untuk Harjamukti ini adalah pukul 17.49. Sekarang pukul 17 lebih 15 ya, kurang lebih. Kita juga mendengar rencana dari Dirut KAI untuk menambah rangkaian kereta. Berarti nanti akan diproduksi oleh PT Inka lebih banyak lagi rangkaiannya sehingga dapat mengakomodasi mobilitas para pengguna LRT Jabodebek ya, dari arah Duku Atas menuju ke Bekasi ataupun ke arah Cibubur. Nah, untuk yang Bogor ya, mohon ditunggu, mudah-mudahan ini bisa realisasi sampai ke arah Baranang Siang di fase 2 yang kita belum tahu. Mudah-mudahan segera groundbreaking dan dilanjutkan. Satu lagi yang kita harapkan di Duku Atas ini adalah LRT Jakarta ya. LRT Jakarta sendiri itu mulai akan dilanjutkan kemarin kalau tidak salah mulai groundbreaking di September, sehingga dapat diteruskan sampai ke arah Manggarai dan kita harapkan sampai ke arah Duku Atas. Jadi Duku Atas sendiri akan ketemu berbagai moda transportasi dan Duku Atas menjadi area transit oriented development yang paling besar di Jakarta. Kereta masih menunggu para penumpang yang akan menuju ke arah Harjamukti. Oke, ini sudah berjalan. Kurang lebih seperti ini kepadatan yang ada di dalam kereta Cibubur Line di sore hari ini menuju ke arah Harjamukti. Stasiun berikutnya adalah stasiun Rasuna Said. Jadi kita akan turun di sana, kemudian kita akan mencari sesuatu. Baik, tadi dari stasiun Rasuna Said kita menaiki rangkaian kereta dari arah Jatimulya ke Duku Atas dan keretanya adalah yang ini. Dari dua peron yang ada di stasiun Duku Atas ini, peron 1 untuk keberangkatan, kemudian peron 2 adalah untuk kedatangan. Baik, untuk ke arah sana, masih ingatkah fase 2 dari LRT Jabodebek? Nah, ke arah sana adalah ke arah Palmerah, kemudian dari Palmerah akan ke arah Senayan ya, melewati GBK, lalu di Palmerah sendiri bisa transit nantinya ke arah Grogol. Nah, kurang lebih seperti itu rencana dari realisasi fase 2 LRT Jabodebek, walaupun nantinya dari arah Grogol sendiri masih akan diteruskan menuju ke arah bandara sebagai alternatif untuk menuju ke Soekarno-Hatta, selain dari kereta bandara yang ada sekarang yang menggunakan jalur kereta KRL. Karena sudah pukul 18 lebih, jadi untuk kereta Harjamukti sudah tidak ada, maka para pengguna LRT Jabodebek harus mencari pilihan yang lain pada malam ini. Namun pada besok malam, para pengguna LRT Jabodebek yang ingin ke Cibubur punya banyak waktu sampai menjelang pukul 8 malam ya, paling tidak itu membantu mereka yang mungkin keluar kantor, ada pekerjaan tambahan dan seterusnya, masih punya moda transportasi yang nyaman tepat waktu ke rumah masing-masing. Seperti biasa untuk turun ke bawah terdapat di sini anak tangga, eskalator yang membantu para pengguna berpindah peron ataupun keluar dari stasiun LRT Jabodebek Duku Atas ini. Apakah itu akan menuju ke stasiun KRL Sudirman ataupun MRT Jakarta, atau juga dapat menggunakan BRT
namun harus turun ke jalan terlebih dahulu menyisiri pinggir dari gedung landmark atau di seberang gedung landmark. Para pengguna yang masih masuk ini adalah para pengguna LRT Jabodebek yang akan menuju ke arah Jatimulya. Bagi para calon penumpang kereta yang ingin beribadah di setiap stasiun sudah juga disiapkan musola yang cukup nyaman, cukup bersih bersama tempat area wuduknya serta toilet. Selain itu, area ini juga dilengkapi dengan berbagai informasi yang sangat informatif ya, seperti peta jalur dari moda transportasi yang ada di Jakarta, apakah itu Transjakarta yang tersambung dengan stasiun-stasiun MRT ataupun juga stasiun KRL serta angkutan-angkutan kota lainnya. Baik, kalau kita malam hari ya berjalan menuju ke moda transportasi Transjakarta di bawah dari JPM, kondisinya adalah seperti ini. Mungkin diperlukan penerangan yang agak lebih baik ya, dikarenakan penerangan hanya ada di beberapa sudut jalan seperti itu. Jadi ada bagian dari trotoar yang kadang-kadang agak gelap ya, tentunya mungkin bagi para penumpang yang kurang penglihatan di malam hari maka perlu dibantu dengan cahaya yang lebih baik. Tambah lagi dengan adanya cahaya tentu meningkatkan juga keamanan dari para pengguna kereta lewat di sini dengan nyaman. Nah, seperti ini kita berada di bawah pohon, kemudian cukup gelap suasananya. Walaupun di depan ini ada kendaraan petugas ya, kemudian di depannya lagi ada bis Transjakarta yang beristirahat di halte Duku Atas 2 yang tersambung dengan Duku Atas 1. Trotoar ini atau jalur perjalan kaki ini dapat dilewati oleh paling tidak 2 orang berpapasan dengan baik. Namun apabila ada yang parkir atau yang berjualan, maka kita harus turun ke jalan untuk dapat melewatinya. Sebelumnya kita sempat membaca informasi bahwasannya untuk parkir dapat menggunakan area di landmark. Hanya saja pintu masuknya yang ke arah landmark parkir kita belum ketemu. Apakah berada di depan dari halte Transjakarta Duku Atas 2 di sana? Kita belum tahu ya. Karena jalur itu adalah jalur forbidden bacaannya atau informasi yang ada di pintu masuknya. Lalu ada tulisan bahwasanya itu hanya untuk bis Transjakarta. Nah, ini area yang bagian trotoar yang cukup gelap dilewati oleh calon pengguna LRT Jabodebek yang perlu penerangan. Sedangkan bagian trotoar juga dipergunakan untuk parkir serta berjualan. Nah, halte Transjakarta Duku Atas 2-nya di sini terang benderang ya. Tentunya menjadikan area tersebut nyaman bagi para pengguna moda transportasi BRT atau Transjakarta pada saat keluar masuk halte. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua ya, semoga menjadi improvement oleh KAI dan juga para pelaksana moda transportasi yang ada Jakarta. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Ondroid Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Ondroid Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.